Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengambilan keputusan etis praktis. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Miftahul Jannah, NIM E2B019009, dan ada Abadi Bayu Setiawan, NIM E2B019022, ada Lala Latifatul Mu'minah, NIM E2B019035, dan ada Natasha Agila, NIM E2B019039. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sesuatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Sedangkan keputusan etis merupakan suatu keputusan yang harus dibuat oleh setiap profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Misalnya, dalam membuat suatu keputusan etis, seorang profesional akuntansi pasti akan mengacu pada kode etik profesi. Jadi, pengambilan keputusan etis melibatkan proses penalaran etis yang di dalamnya mengkolaborasi kesadaran moral dan kemampuan moral kognitif seseorang yang pada akhirnya diwujudkan di dalam proses tindakan sebagai bentuk implementasi keputusan yang diambil. Ada dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu satu aspek substantif, yaitu menyangkut isi dari keputusan yang akan diambil. Yang kedua, aspek administratif, yaitu menyangkut administrasi, harus taat aturan atau kelengkapan aturan-aturan terlebih pada organisasi-organisasi pemerintahan. Administratif menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Misalnya berbagai aturan atau hukum harus ditaati sebelum pimpinan mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi harus ditumbuhkan pada semua pihak, baik pengusaha, karyawan, dan mahasiswa untuk peka terhadap etika dan tanggung jawab sosial mereka. Selanjutnya yaitu kerangka kerja pengambilan keputusan etis atau EDM, atau kepanjangannya yaitu Ethical Decision Making, adalah menilai etiskalitas keputusan atau tindakan yang dibuat dengan melihat satu, konsekuensi atau diciptakannya costness baik dalam hal manfaat atau biaya. Kedua, hak dan kewajiban yang terkena dampak. Ketiga, keadilan yang terlibat. Keempat, yaitu motivasi atau kebajikan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pendekatan pengambilan keputusan etis. Banyak pihak yang mengemukakan tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau melakukan penilaian. Apakah keputusan tersebut merupakan keputusan yang beretika atau bukan? Menurut Sunyoto 2016.279. Menurut Mary 2014, beranggapan bahwa suatu keputusan dianggap etis jika mendatangkan konsekuensi berupa manfaat, yaitu pendekatan teori konsekuensialisme, sesuai dengan hak dan kewajiban, atau yaitu pendekatan teori deontologi, bersifat adil, atau pendekatan teori keadilan, dan memiliki motivasi atau harapan terhadap nilai keutamaan, atau yaitu pendekatan teori kebajikan. Lebih lanjut, dalam usaha untuk mengembangkan pengambilan keputusan yang beretika, peran pemangku kepentingan atau stakeholders dan pemegang saham atau shareholders menjadi cukup penting. Meskipun pemegang saham selama ini selalu menjadi fokus perusahaan dalam jangka pendek,
Namun, upaya untuk merubah cara pandang pemegang saham agar beralih menjadi lebih beretika dan tidak hanya berfokus pada profit semata selalu dilakukan agar bersama dengan pemangku kepentingan lainnya mewujudkan pengambilan keputusan yang beretika dalam bisnis. Adapun syarat mendasar yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang beretika menurut Brooks 2006 selalu yaitu 1. Berusaha mengakomodasi kepentingan mereka atau well-offness. 2. Mempertimbangkan distribusi yang adil antara beban dan keuntungan atau fairness. Dan 3. Memperhatikan hak atau right. Selanjutnya, pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang beretika yaitu 1. Pengguna dan pelanggan, 2. Mitra usaha, 3. Pemegang saham, yang keempat pekerja, 5. Pemerintah, 6. Masyarakat, 7. Lembaga non-pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, pendekatan dalam pengambilan keputusan etis menurut Leonard J. Brooks 330 yaitu 1. Pendekatan filosofi, 2. Pendekatan 5 pertanyaan, 3. Pendekatan standar moral, 4. Pendekatan pasti. Selanjutnya, pendekatan filosofi. Menurut Brooks 2006 mengemukakan tentang batasan tentang pendekatan pengambilan keputusan etis adalah 1. Pendekatan filosofi. Filosofis adalah kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Jadi, jika pemikirannya tidak secara kritis, maka itu tidak termasuk dalam pemikiran filosofis. Mengenai kaitannya dengan pengambilan keputusan etis, maka A. Konsekuensialisme, utilitarianisme atau teologi. Paham ini berpegang pada prinsip bahwa suatu tindakan itu benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu memaksimalkan manfaat fisik. Utilitarianisme klasik berkaitan dengan utilitas keseluruhan, mencangkup keseluruhan varian, dan karenanya hal ini hanyalah sebagian manfaat dalam pengambilan keputusan etis dalam konteks bisnis, profesional, dan organisasi. Konsekuensialisme dan utilitarianisme berfokus pada hasil atau akhir dari tindakan, maka disebut juga teleologikal. B. Deontologi. Deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan atau tindakan dan bukan pada konsekuensi dari tindakan. Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan kewajiban, hak, dan keadilan sangat penting bagi profesional, direktur, dan eksekutif yang diharapkan memenuhi kewajibannya. C. Etika kebajikan. Etika kebajikan berkaitan dengan aspek motivasi dari karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambilan keputusan. Pertama, asumsi bahwa semua pemegang saham ingin memaksimalkan hanya keuntungan jangka pendek seperti dilaporkan di atas, menunjukkan fokus yang terlalu sempit. 3. Kebajikan penting yaitu keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Pendekatan pengambilan keputusan etis. Sniff test, suatu pengujian yang secara cepat untuk menguji apakah sebuah keputusan yang akan diambil etis atau tidak. Hasil dari pengujiannya nanti digunakan untuk melihat apakah perlu melakukan analisis etika tambahan yang menyeluruh atau tidak. Aturan praktis dalam sniff test. Yang pertama, golden rule. Golden rule atau aturan emas.
atau etika timbal balik adalah satu aturan yang sepertinya diajarkan dalam hampir semua budaya atau agama, meski disampaikan dengan kata yang berbeda-beda. Contohnya, apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan itu kepada orang lain. 2. Peraturan pengungkapan. Jika Anda merasa nyaman dengan tindakan atau keputusan setelah bertanya pada diri sendiri, apakah Anda akan keberatan jika semua rekan, teman, dan keluarga Anda menyadari hal itu? Maka Anda harus bertindak atau memutuskan. 3. Etika intuisi. Sistem etika yang tidak mengukur baik atau buruk suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, tetapi berdasarkan niat dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Misalnya, melakukan apa yang firasat Anda katakan untuk Anda lakukan. 4. Imperatif kategoris. Imperatif kategoris adalah perintah yang mengatakan apa yang harus dilakukan dari sudut pandang alasan murni semata. Suatu dikatakan kategoris karena apa yang diperintahkan dari perspektif alasan murni tidak bergantung pada keadaan yang masuk akal dan selalu membawa nilai utama. Misalnya, jangan mengadopsi prinsip-prinsip tindakan, kecuali prinsip tersebut dapat tanpa adanya inkonsisten diadopsi orang lain. 5. Etika profesi. Etika profesi adalah sistem dan norma tertulis oleh aturan profesional yang jelas menyatakan apa yang baik dan tidak benar bagi pekerjaan karyawan. Dengan kata lain, etika profesi berperan besar dalam pencegahan penyalahgunaan profesi dari karyawan itu sendiri. Contohnya, lakukan hanya apa yang bisa Anda jelaskan di depan komite dari rekan-rekan profesional Anda. 6. Prinsip utilitarian. Etika utilitarianisme berasal dari bahasa Latin utilitas, yang berarti kegunaan. Prinsip ini menilai baik atau tidaknya sesuatu ditinjau dari segi kegunaan yang didatangkannya. Contohnya, lakukan yang terbaik untuk jumlah terbesar. 7. Prinsip kebajikan. Lakukan apa yang menunjukkan kebajikan yang diharapkan. Contoh pengujian untuk pengambilan keputusan etis. Pada tahap awal pengambilan keputusan ini, yang akan ditanyakan adalah apakah saya merasa nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul di halaman depan surat kabar nasional besok pagi. 2. Akankah saya bangga dengan keputusan ini? 3. Akankah ibu saya bangga dengan keputusan ini? 4. Apakah tindakan atau keputusan ini sesuai dengan nilai dan kode etik perusahaan? 5. Apakah hal ini terasa benar bagi saya? Namun, sniff test dan aturan praktis umum dianggap tidak komprehensif, sehingga dialihkan menjadi analisis dampak pemangku kepentingan atau pendekatan stakeholders. Sniff test dan aturan praktis umum tidak komprehensif, analisis dampak pemangku kepentingan, pendekatan stakeholders. Analisis dampak pemangku kepentingan. Analisis dampak pemangku kepentingan adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis komprehensif bagaimana unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan tindakan bisnis. Tujuan analisis dampak pemangku kepentingan. Bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin dan dihargai.
Prinsip minimal analisis dampak pemangku kepentingan. Tidak merugikan hak dan kepentingan stakeholders dalam suatu kegiatan bisnis. Dasar pemikiran analisis dampak pemangku kepentingan, bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan atau stakeholders dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Pada perusahaan sendiri, stakeholders dibedakan menjadi dua, yaitu stakeholders primer adalah yang berinteraksi langsung dengan perusahaan. Contohnya karyawan, pemasok modal, pemberi pinjaman. Kedua, stakeholders sekunder adalah yang tidak secara langsung berinteraksi dengan perusahaan, tetapi kepentingan atau interest dan kekuatan atau power kelompok ini bisa saja mempengaruhi keadaan perusahaan. Contohnya pemerintah, kelompok sosial LSM, media massa, aktivis lingkungan hidup masyarakat sekitar, perusahaan, dan masyarakat umum. Di sini ada gambar mengenai peta akuntabilitas pemangku kepentingan perusahaan, yaitu ada mulai dari pesaing, kreditor dan debitur, pemerintah, aktivis, pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan lain sebagainya, termasuk media yang mempengaruhi atau dipengaruhi tujuan perusahaan. Kemudian ada kepentingan dasar bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang pertama ada kesejahteraan, yaitu keputusan yang diusulkan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya. Yang kedua ada keadilan, distribusi manfaat dan beban harus berimbang. Yang ketiga ada hak, keputusan diusulkan tidak boleh melanggar hak pemangku kepentingan dan pembuat keputusan. Yang keempat ada sifat kebajikan, keputusan diusulkan harus menunjukkan kebajikan seperti yang diharapkan. Kemudian ada penilaian dampak bagi stakeholder. Yang pertama ada penilaian dampak yang dapat dikuantifikasi atau quantifiable impact. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu hanya laba atau rugi. Kemudian yang kedua ada analisis biaya manfaat atau ABM, atau biaya karena polusi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh keputusan. Yang ketiga ada analisis resiko manfaat atau RBA, atau denda atas keputusan atau tindakan yang merusak atau merugikan lingkungan. Yang keempat ada ABM atau RBA ditambah peringkat stakeholder. Yang kedua ada penilaian dampak yang tidak dapat dikuantifikasi. Ada 2 macam. Yang pertama yaitu keadilan di antara para stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu keputusan akan dianggap tidak etis kecuali jika dipandang wajar oleh semua pemangku kepentingan. Keadilan bukan merupakan konsep mutlak. Hal ini dibuktikan dengan distribusi yang relatif atas manfaat dan beban yang dihasilkan dari sebuah keputusan. Yang kedua ada hak para stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu keputusan hanya akan dianggap etis jika dampaknya tidak mengganggu hak para pemangku kepentingan dan hak si pembuat keputusan. Hak pemangku kepentingan diantaranya yaitu ada hak atas kesehatan dan keselamatan, hak atas keadilan perlakuan, hak atas konsistensi harga diri dan privasi, dan yang terakhir ada hak untuk mengutarakan pendapat. Kemudian ada pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan etis yaitu ada pendekatan 5 pertanyaan.
Pendekatan 5 pertanyaan ini merupakan pendekatan etis komprehensif yang dikembangkan oleh Graham Tucker di tahun 1990 untuk pengambilan keputusan yang diusulkan melalui 5 pertanyaan. Pendekatan ini bersifat opsional dan dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambilan keputusan yang terlibat. Adapun pertanyaan dalam pendekatan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah keputusan tersebut menguntungkan? Yang kedua, apakah keputusan tersebut sah di mata hukum? Yang ketiga, apakah keputusan tersebut adil? Yang keempat, apakah keputusan tersebut benar? Dan yang kelima, apakah keputusan tersebut mendukung pembangunan berkelanjutan? Kemudian ada pendekatan standar moral. Pendekatan standar moral tradisional. Pendekatan standar moral ini untuk analisis dampak pemangku kepentingan, membangun secara langsung atas 3 kepentingan mendasar dari para pemangku kepentingan diidentifikasi, yaitu di standar moral ada utilitarian, artinya memaksimalkan keuntungan bersih bagi seluruh masyarakat. Pertanyaan dari keputusan yang diusulkan yaitu apakah tindakan tersebut memaksimalkan manfaat sosial dan meminimalkan luka sosial. Kemudian ada standar moral hak-hak individu atau hak yang dihormati dan dilindungi. Pertanyaan dari keputusan yang diusulkan yaitu ada apakah tindak tersebut konsisten dengan hak setiap orang. Kemudian yang ketiga ada standar moral keadilan, yaitu distribusi manfaat dan beban yang adil. Pertanyaan dari keputusan yang diusulkan yaitu apakah tindakan tersebut membawa kita pada sebuah distribusi yang adil dari manfaat dan beban. Pada tabel di atas, hal ini agak lebih umum daripada fokus dari pendekatan 5 pertanyaan dan mengarahkan pengambil keputusan untuk membuat analisis yang berbasis lebih luas pada manfaat bersih, bukan hanya profitabilitas. Sebagai tantangan pertama keputusan yang diusulkan. Akibatnya, pendekatan ini menawarkan kerangka kerja yang lebih sesuai dengan pertimbangan keputusan yang memiliki dampak yang signifikan di luar perusahaan dari kerangka 5 pertanyaan. Kemudian di sini ada pendekatan pastin tradisional, yaitu pendekatan pastin tradisional merupakan etika aturan dasar yang digunakan untuk menangkap gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diharapkan. Di sini ada tabel, yaitu ada aspek kunci, etika aturan dasar. Tujuan pemeriksaannya yaitu untuk menjelaskan sebuah organisasi dan aturan dan nilai-nilai individu. Aspek kunci yang kedua yaitu ada etika titik akhir. Tujuan pemeriksaannya untuk menentukan manfaat bersih yang paling baik untuk semua pihak. Aspek kunci yang ketiga ada etika peraturan. Tujuan pemeriksaannya yaitu untuk menentukan batasan-batasan yang harus dipertimbangkan seseorang atau organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip etis. Yang aspek kunci keempat yaitu ada etika kontrak sosial. Tujuan pemeriksaan untuk menentukan cara bagaimana memindahkan batasan-batasan demi menghapus kekhawatiran atau konflik. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sebuah pendekatan komprehensif untuk IDM. Yang pertama ada konsekuensialisme, di mana keputusan yang diusulkan
akan menghasilkan keuntungan lebih besar dari biaya. Lalu yang kedua, hak-hak atau tugas dan deontologi keputusan yang diusulkan tidak boleh menyinggung hak para stakeholder termasuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada kejujuran, kesetaraan, atau keadilan, di mana distribusi, manfaat, dan beban harus adil. Lalu yang keempat ada etika kebijakan, di mana motivasi untuk keputusan harus mencerminkan ekspektasi dari sebuah kebijakan. Selanjutnya ada pendekatan filosofis dan analisis dampak pemangku kepentingan. Pendekatan filosofis, konsekuensialisme, deontologi, dan etika kebijakan yang dikembangkan akan menjadi landasan dan harus selalu diingat untuk menginformasikan dan memperkaya analisis ketika menggunakan pendekatan tersebut. Pendekatan filosofis harus memberikan pemahaman tentang fakta-fakta, hak, kewajiban, dan keadilan yang terlibat dalam keputusan atau tindakan penting untuk analisis etika yang tepat dari motivasi, kebijakan, dan karakter yang diharapkan. Selanjutnya ada modifikasi pendekatan tradisional dan analisis dampak pemangku kepentingan. Analisis yang pertama adalah mempertimbangkan harapan, motivasi, dan perilaku. Motivasi yang didasarkan pada kepentingan pribadi dapat menghasilkan keputusan yang tidak etis. Pedoman diri atau pengawasan eksternal tidak memadai. Nah, pengawasan eksternal tidak mungkin menangkap semua keputusan perusahaan sebelum melaksanakan keputusan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk memahami motivasi, pembuatan keputusan, dan perspektif pemangku kepentingan. Untuk analisis yang kedua adalah penilaian etis, motivasi, dan perilaku. Proses penilaian dampak pemangku kepentingan adalah menawarkan kesempatan untuk menilai motivasi yang mendasari keputusan atau tindakan yang diusulkan. Apakah motivasi pengambilan keputusan tersebut cenderung etis ataupun tidak? Nah, selanjutnya di sini ada beberapa permasalahan dalam pengambilan keputusan. Untuk permasalahan pertama ada masalah bersama di mana mengacu pada kesenjangan atau mengetahui penggunaan aset atau sumber daya yang dimiliki bersama secara berlebihan. Yang kedua, permasalahan kedua di sini adalah mengembangkan aksi yang lebih etis, di mana direktur, eksekutif, atau akuntan profesional akan mengalami kelumpuhan keputusan akibat ketidakmampuan untuk menentukan pilihan maksimal karena alasan ketidakpastian, kendala waktu, dan sebab lainnya. Lalu permasalahan ketiga di sini ada kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan, di mana hanya berfokus pada konflik kepentingan, keuntungan jangka pendek, dampak dari pemegang saham, berfokus pada legalitas, batas berimbangan, batas meneliti hak, menyetujui budaya perusahaannya tidak etis, salah menafsirkan harapan masyarakat, keterkaitan di antara pemangku kepentingan, kegagalan untuk membuat peringkat kepentingan tertentu, mengacuhkan kekayaan, keadilan, dan hak, kegagalan untuk mempertimbangkan motivasi untuk sebagai keputusan, kegagalan untuk mempertimbangkan kebijakan yang diharapkan untuk ditujukan, kegagalan untuk mengidentifikasi semua kelompok pemangku kepentingan. Nah, langkah-langkah untuk menyediakan dasar menentang keputusan yang diusulkan di sini ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah identifikasi fakta dan semua kelompok pemangku kepentingan serta kepentingan yang mungkin akan terpengaruh. Lalu langkah yang kedua, membuat peringkat para pemangku kepentingan serta kepentingan mereka. Identifikasi yang paling penting dan lebih mempertimbangkan mereka dalam analisis. Lalu langkah yang ketiga adalah menilai dampak dari tindakan yang diusulkan para setiap kepentingan kelompok pemangku kepentingan berkenaan dengan kekayaan, keadilan perlakuan, dan hak lainnya termasuk harapan kebijakan, penggunaan pertanyaan kerangka kerja yang komprehensif, dan memastikan bahwa perangkat umum yang dibahas nanti tidak masuk dalam analisis.
Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menuju sebuah keputusan. 7 langkah menurut American Accounting Association. Langkah pertama adalah tentukan fakta. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Lalu langkah kedua, menentukan isu etis yang akan diambil. Langkah yang tiga adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai-nilai. Langkah yang keempat, menentukan alternatif. Lalu langkah yang kelima, bandingkan antara nilai dan alternatif. Langkah yang keenam, menilai konsekuensinya. Dan langkah yang ketujuh adalah pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga keputusan yang diambil adalah mengacu tidak hanya pada kepentingan sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak, termasuk lingkungannya. Ada 7 langkah untuk menuju sebuah keputusan, yaitu menentukan fakta, menentukan isu etis, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai-nilai, menentukan alternatif, membandingkan antara nilai dan alternatif, menilai konsekuensi, dan membuat keputusan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.